1988 mereka mendirikan negara bernama Palestina. Dulunya itu orang-orang liar semua, orang nggak jelas. Sebelum tahun 1940, sebelum tahun 1920-an, tadi ada mufti Palestina itu, wah itu orang adalah maklarnya Hitler untuk mendekati dunia Arab. Jadi ada nggak situ orang bangsa Palestina? Nggak ada. Karena ini definisi sebuah bangsa yang diakui oleh seluruh dunia, yang dipelajari di semua universitas di dunia yang terkenal, bahkan di Indonesia. Itu definisi bangsa. Yang terakhir ini parah lagi nih. Bangsa terjadi karena ada persamaan ras, bahasa, adat istiadat, agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa lain. Nah, Palestina bangsa baru. Dia mungkin baru ada di situ hanya baru 50 tahun atau 100 tahun. Bahkan mungkin nggak ada 100 tahun. Mungkin baru tahun 1900-an. Dari mana? Nah, ada bukunya history, namanya The World History. The World History. Yang nulis Susan Weiss. Ya, Susan Weiss. Satu lagi saya lupa namanya ya. C. Mayer atau siapa saya lupa namanya ya. Judulnya The World History juga. Tetapi itu buku lama. Yang Susan Weiss buku baru. Dua-duanya berkata, di situ dulu kosong. Itu orang-orang ada yang namanya Pan-Arab. Siapakah Pan-Arab? Pan-Arab ini orang-orang mahasiswa-mahasiswa Libanon yang sekolah di Turki. Dan mereka campur agamanya. Islam, Kristen. Kemudian mereka muak dengan penguasa-penguasa mereka. Karena korup kan, penguasa-penguasa Arab ini kan, raja-raja Arab ini. Terus Inggris deketin mereka, anak-anak muda ini. Mau nggak? Aku bantu. Caranya gimana? Ya kamu hianati raja-raja kamu. Karena waktu itu Inggris sudah hampir kalah tuh. Karena Hitler kan, karena Jerman di dalam perang dunia I itu kan. Kemudian si Pan Arab bilang, oke, kita hianati. Karena Jerman kan bersama dengan Turki dan negara-negara Arab melawan Eropa. Jadi head Jerman dengan negara-negara Islam itu melawan Eropa. Kemudian Pan Arab ini mau. Tiba-tiba orang-orang Kristennya ditelikung, yang orang-orang Lebanonnya. Jadilah Pan Arab ini disebut dengan Pan Islam. Ya kan? Dan diberi wilayah Palestina. Yang sekarang itu tanah Venesia, sebutnya bukan Palestina, yaitu sengaja itu framing tanah Venesia. Kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudinya didatengin, orang-orang Yahudi sama si orang Inggris ini. Mau nggak kamu pulang ke rumahmu sendiri? Mau. Tolong lobbyin orang Amerika. Dan lobbylah orang Amerika, Senat Amerika supaya mau ikut perang. Amerika akhirnya mau. Orang Yahudi kan punya duit. Dibeli semua suaranya. Perang. Dan menang. Makanya disebut tentara sekutu kan. Tapi berkat siapa? Berkat Yahudi. Jadi namanya perjanjian Balfour. Ya kan? Jadi ini perjanjian Balfour. Nah, ini kan perjanjian deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1917 selama masa Perang Dunia I untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah di dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah. Waktu itu belum ada genosida 6 juta Yahudi di Jerman ya. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah. Dan warga Yahudi di Palestina masih menjadi kaum minoritas. Ada nggak? Ada. Dan namanya bukan Palestina waktu itu. Ya kan? Nah, terus Arthur Balfour, Menteri Luar Negerinya Inggris, ya tahun 2 November 1917, sama Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, diberitahukan kepada Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi Balfour disiarkan lewat media massa 1917. Itu adalah wilayahnya Inggris. Jadi daerah Venesia itu, ya tanah Venesia, itu adalah wilayahnya Inggris. Nah, singkat cerita, jadi sebetulnya itu diberikan dan dibayar oleh Rothschild. Ya, Rothschild ini konglomerat, ya orang-orang kaya banget. Rothschild ini yang membayar semuanya, termasuk senat-senat Yahudi untuk mendukung
senator Amerika untuk mendukung Perang Dunia Pertama. Di dalam Perang Dunia Pertama, Inggris dan sekutunya sudah hampir kalah melawan Jerman. Jerman itu, waktu itu masih Kekaisaran Jerman, bersama dengan Turki dan negara-negara Islam. Mengapa Turki dan negara Islam mau mendukung Jerman? Karena mereka mau lepas dari Perancis dan Inggris. Ya, serem waktu itu. Jadi sebenarnya orang-orang Palestina itu ada nggak dulu? Nggak ada. Itu orang Pan-Arab. Organisasi mereka Pan-Arab yang kemudian jadi Pan-Islam. Dan mereka kemudian geruduk begitu ini ada ini 1917. Pan-Arab kan sudah mengkhianati, ya kan, rajanya dia nagih sama Inggris. Nah, tapi Inggris juga janji sama orang Yahudi. Akhirnya mereka pulang bareng-bareng tuh. Jadi itu bareng-bareng datang ke situ. Zaman itu tanah tak bertuan, kosong melompong itu. Itu kemudian datang bareng-bareng. Nah, lihat nih sejarahnya nih. Ini aniaya, upaya genosida Yahudi. Dari dulu ya, nah, tahun abad ke-19, tahun 1846 sampai 1446 di Mesir. Ini ya. Kemudian dibuang oleh Syria dan Babel. 720 sampai 116. Perintah pemusnahan oleh Haman tahun 486 sampai 465 di bawah Xerxes I. Yerusalem diruntuhkan tahun 70. Dilarang masuk Yerusalem tahun 132. Diusir dari Medina dan Yaman tahun 620. Persekusi oleh Ottoman ya abad 11-12. Diinkuisisi di Inggris, diusir dari Yerusalem ya sama pasukan salib. Jadi orang Yahudi sudah bolak-balik ke Yerusalem, tapi diusir lagi. Terus pengusiran Inkuisisi Spanyol, diusir sama Jerman, genosida 6 juta orang Yahudi. Terus diusir dari negara-negara Arab sejak tahun 1948. Jadi kalau mereka kembali salah nggak sekarang? Ya nggak salah. Dan ini adalah historis. Saya nggak cerita Alkitab, ini historis dan arkeologi. Dan kalau kita lihat, apakah sebuah bangsa ada persamaan ras, bahasa, adat istiadat, agama? Orang Yahudi ya sejak 4.000 tahun yang lalu. Mereka berbahasa Ibrani, mereka menyembah Yehova, Elohim, mereka punya kitab yang sama, mereka punya kultur yang sama, sampai dengan hari ini. Itulah bangsa. Dan itulah bangsa yang ditulis ciri-cirinya, detailnya semua ada di tanah Venesia itu. Jadi kalau kita cerita bangsa, ya inilah bangsa. Mereka hanya mengambil apa yang menjadi haknya mereka. Karena mereka diusir. Dan mereka bukannya mau pergi, diusir. Mereka sudah berusaha balik. Diusir terus. Jadi begitu ceritanya, Pak. Nah, jadi itulah fakta yang terjadi, yang ada di Israel yang kemarin saya bilang sama Pak Pontolo, Pak. Kan sudah ada cerita sejarah, arkeologi, literatur. Indonesia tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Karena memang kemarin kan sudah jelas sekali pernyataan Pak Laksamana Sulaiman Ponto. Memang tujuannya adalah agenda perorangan isu Palestina ini. Ini si kurang ajarnya Menlu Retno ini menggunakan isu Palestina ini untuk ambisi pribadinya dia atau gigolo di belakangnya dia, mucikari di belakang dia. Nah, siapa kita belum tahu. Kalau Jokowi tadi pernyataan Bapak tadi bagus. Seharusnya Jokowi sebagai pemimpin nggak boleh galau, nggak boleh serba salah. Namanya pemimpin itu keputusan akhir sama dia, bukan serba salah. Salah benar, kalau sampai outputnya nanti nggak benar, ya tetap dia salah pokoknya. Ya, keputusan itu pemimpin yang menanggung semuanya, bukan double minoritas. Apalagi kemudian kalau yang tidak setuju dan membela Israel dan menghina Palestina langsung dipenjara. Nah, harimau nggak pernah makan anaknya. Ibu Pertiwi memangsa anak-anaknya. Begitu Pak. Haleluya. Begitu Pak Robert. Ini sekalian buat penerangan buat teman-teman yang lain, karena video ini kan selalu dikuntit oleh orang-orang kadrun ini kan. Gitu Pak Robert. Saya lanjut dulu ya. Ini lanjut. Ardian Syah Bangun, silakan. Ya, Shalom. Shalom. Swastiastu. Swastiastu.
Apa yang sebenarnya saya mau sampaikan adalah bahwa dari kemarin itu saya pengen juga bertanya sama Pak Ponto ya, mengenai Israel dan Palestina. Tapi udah banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari pertanyaan saya itu mungkin sudah terjawab. Jadi ada beberapa yang mungkin yang ya ini mungkin pendapat kali ya, mungkin atau pandangan saja. Nah ini kan bangsa ini nggak tahu sejarah sebetulnya siapa bangsa Israel. Mungkin kalau kita bilang bangsa yang pertama di dunia dilahirkan adalah bangsa Israel. Bangsa pertama yang resmi ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Kalaupun mereka dijajah oleh Mesir dan lain sebagainya, latar belakang mungkin kalau kita bicara Alkitab itu ya kemarin sudah dijelaskan, Alkitab itu bukan hanya sekedar agama Kristen, tapi itu bicara tentang ketuhanan terhadap manusia dekat dengan Tuhannya. Nah, ini ada yang memang harus diluruskan di bangsa ini oleh pandangan-pandangan stigma yang kadang-kadang konyol, tapi nggak mau cari tahu apa itu sejarah sebenarnya tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang sekarang itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Ponto dan Pak Jenderal Tobing, itu udah jelas banget. Atau sama Ibu Monik kemarin ya di TV One juga saya sudah tadi pagi saya sudah lihat beritanya itu. Wah, itu luar biasa. Tapi memang kasihan juga sih Bu Monik dibully di komen itu macam-macam gitu. Tapi ya itu ada pro dan kontra, itu soal biasa. Nah, yang selanjutnya saya mau bilang gini Pak, kita ini di channelnya Pak Paul Jang ini kan orang-orang yang saya katakan orang-orang yang pintar. Tapi kalau saya bilang kamu hebat, nanti Pak Paul nggak senang, itu di copy paste dari Pastor Pastor Gilbert. Nah, orang-orang yang di sini ini saya merasa itu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mau belajar, orang yang mau cari tahu tentang kebenaran. Ini saya anggap ini yang dengar ini kebanyakan ini orang-orang pintar, ya, orang-orang yang cerdas, yang tahu tentang kebenaran. Nah, apa salahnya kalau orang-orang yang sekarang cari kebenaran itu masuk dalam perpolitikan Indonesia ini? Karena kita sedang dijajah oleh khilafah, oleh kebenaran-kebenaran yang mereka anggap benar, yang tadi Bapak sampaikan, ya Menteri Menlu, ya itu memang kurang, waduh itu ada keuntungan besar buat mereka, mungkin ada bisnis di belakangnya. Tapi yang jelas adalah tadi juga saya pagi itu saya lihat berita Bu Koni yang menjelaskan tentang bangsa Israel. Bagaimana mungkin kita bisa menegur atau menasihati bangsa Israel atau masuk ke dalam lini perpolitikan mereka, sementara kita itu tidak bekerja sama dengan Israel. Nah, ini saya ya sangat logika gitu. Kalau kita mau kritik orang, ya temanin dulu, masuk dulu ke mereka, baru kita bisa kritik. Lu ini kurangnya begini, lu tahan dong emosi, dan ya bisa kita kritik sedemikian rupa. Nah, ini saya rasa teman-teman yang ada di channel ini dan pendengar, para pendengar atau penonton YouTube setia dari Pak Yosef Paul Jang ini, marilah orang-orang, anak-anak Tuhan, saya bilang bukan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, masuklah dalam perpolitikan. Ini channel, ini adalah kesempatan kita untuk bagaimana kita bersuara keras, ya seperti Pak Tobing, Pak Jenderal Tobing, itu sudah mulai bangkit namanya, mulai terkenal oleh channel ini, ya.
bagaimana dia bercerita tentang Pancasila, bagaimana dia bicara tentang kebenaran yang harus dijalankan bangsa ini. Itu mulai dia punya nama baik di bangsa ini. Mulai dia diperhitungkan. Bahkan tadi ini barusan dia Bapak bilang tadi banyak dia diundang oleh channel-channel lain kan. Nah ini mulai bangkit. Nah mari anak-anak Tuhan gabunglah di sini. Ini kesempatan kita bersuara bagaimana menyuarakan kebenaran. Ya, bukan caci maki, bukan walaupun kita kadang berkata kasar, itu untuk membangun. Ya, kalau kita kembali kepada Alkitab, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita harus memberikan sesuatu yang memang harus membangunkan bangsa kita ini. Dan yang saya mau sampaikan adalah Pak, saya ini marga bangun. Saya asli Indonesia, walaupun wajah saya wajah Arab, India kata orang ya, Ambon ya, wajah-wajah India ya, itu puji Tuhan karena mungkin berewokan dan lain sebagainya itu ya, saya merasa bangga juga punya Tuhan yang sudah menciptakan saya. Kalaupun banyak teman-teman yang bilang saya ini adalah orang keturunan, ya mungkin kakek saya ada keturunan Hindia dari kakek mama saya. Tapi saya adalah keturunan juga dari pahlawan Kiras Bangun yang pada waktu itu diangkat oleh diresmikan sama Pak SBY sebagai pahlawan nasional yang namanya Kiras Bangun. Saya adalah keturunan ketiga dari Pak Kiras Bangun. Nah, saya merasa bangga walaupun tidak bangga dengan kesabisannya gitu. Tidak bangga dengan peperangan yang dilakukan pada zaman Belanda pada waktu itu. Tapi paling tidak kita anak-anak Tuhan yang ada atau suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini pernah berjuang untuk bangsa ini. Pernah melawan penjajahan di bangsa ini. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita harus bangga punya Pancasila. Kita harus bangga punya yang namanya dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bangga. Dan kita harus membangun bangsa ini dengan sebaik mungkin. Kalaupun itu mungkin kita harus berjuang, ya jangan takut. Kalaupun ada ancaman, ada telepon yang mungkin ini kita, jangan takut. Majulah, pasti Tuhan tolong kita. Ya, ini mungkin dari hati saya ini Pak, untuk pertama sekali juga kepada orang-orang Batak Toba, ya kalaupun banyak orang Karo, Batak Karo itu tidak mengakui orang Batak, hari ini saya mau bilang, ya saya mewakili diri saya sebagai orang Karo, saya minta maaf kepada bangsa Toba, Batak Toba, kalau ada banyak orang Karo tidak mengakui bahwa Karo itu adalah ras Batak, tapi saya minta maaf karena Karo itu adalah ras dari Batak Karo sendiri. Ya, Tuhan berkati kiranya Pak dan teman-teman sekalian. Luar biasa. Pak Susu Kuda, lanjut. Ya, Pak Paul. Shalom. Rahayu. Shalom. Buka. Jus. Gubrak. Ulala bebe. Oh ya, sebelumnya itu dong. Like dan subscribe channel Susu Kuda. Habis live ini saya juga mau buka ruangan live nih, nanti teman-teman gubrak yuk gitu. Ini lagi road to 700 subscriber. Ya, kalau nggak like dan subscribe nanti dilempar di kubah besi Iron Dome. Ya, baik. Pak Paul, untuk topik hari ini Pak, kalau saya lihat tuh ya, apapun diskusinya, kan ada orang bilang apapun makanannya, minumnya harus gitu kan. Nah, kalau ini apapun diskusinya, selalu yang muncul sekarang ini tuh sebuah angka cantik, yaitu 2024. Nah, itu boleh dipasang tuh dari sekarang tuh angka itu. Akan muncul terus. Nah, tadi siang kan saya ada mengadakan live yang berjudul Fenomena Penyerangan Imam Masjid ya, ada apa gitu. Kayak yang di Pekanbaru, Depok, Temanggung, dan lain-lain. Nah, tadi kebetulan banyak desahan-desahan rakyat jelantah
yang mendiskusikan topik tersebut, dan semua akhirnya konklusinya sama, yaitu 2024 akhirnya, semua menuju 2024. Nah, yang gubrak-gubrak Israel-Palestina selama 3 minggu belakangan ini juga ke sana arahnya gitu, Pak. Nah, jadi kayaknya, ya, kalau misalnya menurut saya sih ya, apapun dari sekarang ini, Pak ya, sampai ke tahun 2024, semakin dekat tahunnya, kayaknya apapun yang akan dimasukkan ke news cycle yang diviralkan dan dibumingkan gitu ya, itu seterusnya semua menuju ke 2024. Kalau kita lihat ada isu yang digembar-gemborkan, pasti ada hubungannya sama menuju ke 2024. Semakin dekat 2024, semakin gubrak-gubrak, semakin panas. Ya, mungkin dari saya itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, memang kalau saya kok kemarin kan Pak Ponto udah bilang gitu. Arahnya memang 2024 ini semua. Haleluya. Ini ada informasi A1 nih nampaknya nih. Murid Yesus. Luar biasa. Ini kita tunggu-tunggu kemarin. Pak Ponto datang, murid Yesus tidak nampak. Oke, lanjut, Komandan. Siap. Selamat malam. Ya. Salam Pak Paul, Horas. Shalom, Komandan. Saya kemarin nggak bisa masuk Pak Paul karena terlalu penuh saya lihat, tapi saya ikut sekitar setengah jam terakhir. Saya dengar tuh Pak Tobi marah-marah. Tadi ada ibu yang bertanya tentang antisipasi intelijen dalam menghadapi krisis ekonomi. Sebenarnya semua aspek intelijen itu harus mengantisipasi. Ya mungkin sambil menunggu Pak Tobing nanti biar Pak Tobing yang melengkapi. Memang kita menyadari ya ada satu motto yang menyatakan negara yang kuat pasti intelijennya kuat. Amerika kuat sampai sekarang itu terus terang karena intelijennya lebih kuat. Mungkin ekonomi Amerika sudah kalah dengan Cina, tapi intelijen masih Amerika, termasuk Israel adalah badan intelijen terkuat di dunia ini, Mossad. Jadi negara Israel yang kecil itu karena ditopang intelijen yang kuat. Ya meskipun memang penemu ilmu intelijen ini adalah dari nenek moyangnya Pak Paul ini, Sun Tzu. 500 tahun sebelum Masehi. Tapi kalau kita baca di kitab suci, sebenarnya penemu intelijen ini adalah Musa. Ya, waktu dia mengutus 12 suku-suku Israel untuk melihat tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Nah, di sini ada 10 yang pesimis, ada 2 yang optimis. Jadi ternyata ini bisa kita lihat begitu hebatnya pengaruh laporan intelijen itu dalam memotivasi atau menjatuhkan moral suatu bangsa. Jadi kita sadar Israel itu kuat karena intelijennya kuat. Jadi intelijen itu bukan hanya teknologi intelijen, tetapi ada juga human intelijen. Kita menyadari, saya lihat di Indonesia ini, saya dulu pernah di institusi Polri, saya lihat ada dekadensi penurunan kemampuan intelijen. Saya pernah belajar sejarah intelijen di Indonesia ini, ya memang tidak tertulis, tapi dari turun-temurun yang diturunkan kepada intelijen Polri itu sebenarnya pengungkapan PKI itu dulu adalah intelijen Polri yang disebut KKN, ya Badan Keamanan Negara. Bahkan ada salah satu seorang senior saya, Pamen dari Angkatan Darat, belajar dulu intelijen dari Polri. Tapi kenapa intelijen Polri itu gratis menurun sekarang? Yang menonjol itu adalah reserse, karena trauma. Jadi mereka tidak bisa menyelamatkan agen-agen yang sudah menyusup di badan-badan PKI. Jadi banyak dibunuhi waktu itu. Polisi-polisi yang menyamar jadi PKI karena dia punya kartu PKI. Jadi kebijakannya Pak Harto dibunuh. Jadi akhirnya mereka trauma. Itulah membuat intelijen Polri itu menurun. Tapi sebenarnya kita sekarang sudah punya badan intelijen yang kuat secara organisasi, yaitu BIN. Dalam Undang-Undang Intelijen, kalau nggak salah nomor 17 tahun 2002 atau 2003, sebenarnya BIN itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan memberdayakan semua badan-badan intelijen di Indonesia. Nah, ada beberapa badan intelijen Indonesia ini di luar BIN, yaitu Badan Intelijen Kepolisian,
Kemudian ada badan intelijen strategis. Kemudian ada intelijen kejaksaan. Satu lagi yang dilupa, yang mungkin terabaikan dan kurang diperhatikan adalah badan intelijen yang ada di Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya duta-duta besar kita itu, dubes-dubes dan konsultat kita itu semuanya agen-agen intelijen negara di luar negeri. Jadi kalau kita lihat tadi perdebatan diskusi ini menunjukkan bahwa pimpinan negara kita kurang menerima masukan-masukan dari badan intelijen, terutama badan intelijen dunia. Contohnya, kok tidak bisa mengerti pimpinan negara ini tentang historis Israel? Padahal sebenarnya intelijen itu sebagai pengetahuan, dia menyajikan intelijen dasar. Intelijen dasar itu termasuk histori, sejarah, ya, dari semua negara-negara dan bangsa. Karena itu salah satu untuk mengambil kebijakan itu adalah intelijen dasar. Kalau kita tidak mempunyai intelijen dasar yang akurat, ya pasti pimpinan itu meraba-raba, asal ngomong. Saya lihat banyak pimpinan negara kita tuh sepertinya kurang masukan intelijen. Sehingga tidak tahu bahwa Palestina itu sepertinya belum merdeka, tidak tahu sejarah historis Israel, bukan dari kitab suci ya. Ini menunjukkan bahwa intelijen dasar kita, khususnya yang disajikan oleh badan-badan kementerian luar negeri atau kedutaan itu sangat lemah. Saya dulu pernah mendengar bahwa calon-calon duta besar dan konsulat-konsulat kita yang akan bertugas di luar negeri itu harus ditartar dulu intelijen. Karena dia itu di samping duta besar kita, ya, wakil